Masih semangat tapi? Masih. Alhamdulillah. Oke, kali ini Bapak kan ngajar 2, fikih dan usul fikih. Kemarin kita belajar usul fikih ya. Oke. Untuk fikih di awal semester genap ini kita membahas tentang zakat. Nah, ya, nanti dulu. Berarti materi hari ini adalah tentang zakat. Sebelumnya Bapak mau ngecek dulu nih, ada yang nggak hadir nggak ini? Siapa yang nggak hadir selain siapa? Oh, siapa lagi? Siva. Oke. Ada lagi? 2 orang. Ya. Alhamdulillah, berarti masih banyak yang masuk. Oke. Sakit atau kenapa? Sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Udah berapa hari nggak masuk? 2. Ada yang 2, ada yang 3. Ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Udah pada lapar kayaknya ya. Zakat. Apa tuh definisi zakat? Zakat menurut bahasa apa? Pak? Dari namanya membersihkan. Salah kata dari kata zakat. Tapi zakat itu bermakna atau berarti an-nama, artinya apa? Berkembang. Jadi selain zakat itu menurut bahasa, selain zakat itu membersihkan kotoran yang ada pada harta, itu untuk zakat mal. Kalau zakat fitrah berarti untuk membersihkan kotoran yang ada pada diri kita. Nah, itu zakatnya namanya zakat fitrah. Jadi zakat itu ada 2, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nah, tadi definisi menurut bahasa, kalau menurut istilah apa zakat itu? Mengeluarkan mengeluarkan harta seukuran sesuatu dan dengan syarat sudah mencapai zakat. Zakat wajib bagi siapa? Umat muslim. Jadi orang Islam yang wajib bayar zakat. Terus kalau pajak, semua warga negara wajib pajak, mau muslim mau bukan muslim wajib pak. Tapi khusus zakat mah bagi orang Islam. Ya, jadi ada kepedulian sosial. Syariat Islam ini luar biasa ya. Jadi Allah berikan rezeki kepada hambanya. Di situ dititipkan pula ada hak orang lain yang membutuhkan, yaitu hak fakir miskin. Jadi kalau kalian nanti punya oleh Allah diberi kekayaan yang sangat banyak ya, sehingga wajib zakat, maka keluarkan zakat itu. Jangan ngerasa sayang, ini kan hasil kerja keras saya, masa harus dibagi-bagi ke orang. Sejatinya itu hasil kerja keras kalian, tapi anugerah dari Allah. Maka dari anugerah Allah itu dititipkan ada hak orang lain ya. Kemudian syariat mengatur tentang zakat. Dan zakat itu hukumnya apa? Allah sejajarkan dengan sholat dalam Al-Quran. Aqimus sholat. Jadi kalau ada orang yang rajin sholat nggak mau bayar zakat, itu sholatnya dipertanyakan. Ya, bisa saja sholatnya nggak sah. Karena Allah dalam Al-Quran menggandengkan antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Oke, zakat ada 2, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal apa saja yang kira-kira wajib dizakati? Tuh peluang kalau mau jadi
cita-cita gini, jangan pengen kaya raya, jangan ya. Saya pengen jadi orang yang wajib zakat gitu. Kalau orang yang wajib zakat berarti orang kaya. Doanya ke Allah, ya Allah jadikan aku orang yang taat membayar zakat. Jadi nanti Allah kasih kelebihan, anugerah yang sangat banyak, rezeki yang luas, sehingga kita bisa wajib bayar zakat. Ya Allah beri aku rezeki yang banyak. Jadi Allah ngadoanya supaya dijadikan sebagai orang yang taat kepada Allah. Salah satunya orang yang taat membayar zakat. Ya, tadi ada apa saja tadi? Perdagangan. Kemudian ada apa lagi? Hasil ternak. Pertanian. Pertanian itu nanti ada buah-buahan, ada palami, bijak. Kemudian ada emas dan perak. Pertambangan, nanti ada rikas atau harta karun, harta temuan, itu namanya rikas. Itu semua ada zakatnya. Kemudian zakat yang selanjutnya zakat apa? Pasti udah nggak asing, zakat fitrah itu wajib bagi setiap kaum muslimin. Ini bukan berkaitan dengan harta, tapi berkaitan dengan apa? Diri ya, individu. Jadi untuk membersihkan diri. Biasanya dilaksanakan pada bulan apa? Di akhir Ramadan bayar zakat fitrah untuk membersihkan diri. Itu namanya zakat fitrah. Oke, nanti buka buku pelajarannya masing-masing, kalian lihat dan pelajari syarat-syarat wajib zakat. Kemudian ada apa lagi selain syarat wajib zakat? Ada rukun zakat. Terus ada selain syarat dan rukun, kemudian ada juga macam-macam zakat mal ya. Tadi sebagian disebutkan. Nah, nanti ada cara penghitungannya. Itu Bapak minta kalian pelajari ukuran-ukurannya, nanti kita praktekkan cara menghitung. Oke, sekarang buka bukunya masing-masing dulu. Tas ya, syarat rukun ya, dari mulai peta. Bapak minta bikin peta konsep tentang zakat tadi, dua zakat tadi ya. Kalian nanti tugasnya karena ini udah terbentuk kelompok kan ya, 4 ya, nanti bikin mind map. Tahu mind map kan? Udah sering buat ya. Nanti pakai karton, setiap kelompok bikin peta konsep tentang zakat. Jadi nanti kalian buat dari karton, bikin peta konsep. Silahkan mau dihias-hias boleh ya. Tuh. Nah, untuk hari ini pembahasannya Bapak sekilas-sekilas saja. Nanti kalian lebih lanjutnya bikin peta konsep, dan minggu pertemuan yang akan datang kalian harus mengumpulkan peta konsep tersebut. Coba nanti kalau masih ada kesulitan kita bahas. Selain tadi macam-macam zakat, kemudian cara menghitung zakat. Dari zakat apa yang kebanyakan di desa itu adalah zakat pertanian. Contoh nih,
Nisab hasil pertanian adalah 5 wasak. 5 wasak itu ukurannya hampir 700 kg. Hampir, berarti 7 kuintal. Misal bapak kalian petani menanam padi, ketika panen hasilnya mencapai 700 kg atau 7 kuintal atau 1 ton, itu sudah wajib zakat, ya, sudah wajib zakat. Terus berapa yang harus dikeluarkan untuk bayar zakat? Misal sawahnya itu perairannya dari ada hujan, maka boleh. Kalau dari ada hujan, maka yang harus dikeluarkan 10%. Berapa? 10%. Al-usyru 10%. Misal dapat 1 ton. 1 ton itu berapa kilo? 1000. Kalau 100 kilo 1 kuintal. Kalau dapat 1 ton, kemudian harus dikeluarkan 10%. Berarti berapa kilo yang harus dikeluarkan? 1 kuintal. 100 kilo. Kalau dapat 10.000 kilo, maka 10%-nya adalah 1 kuintal atau 100 kilo. Misi bapaknya kan petani. Ya, bapaknya sawahnya luas-luas semua ini kayaknya. Tapi kalau diairi dengan irigasi, kan kadang ada pertanian itu harus pakai genser jedot, ya, atau dengan irigasi dengan cara bayar, ya, per bulan berapa selama mengairi tanaman tersebut selama 1 musim dari tanam sampai panen. Itu butuh biaya untuk perairan itu berapa. Itu kalau menggunakan biaya, maka zakatnya bukan 10% ngurangan. Dari syariat ada keringanan, jadi 5%. Misal dapat panen padinya 10 kuintal atau 1 ton atau 1000 kg, kalau 5% yang wajib dikeluarkan berarti berapa? 50 kilo. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Kalau pakai tada hujan, zakatnya harus dikeluarkannya 10%. Tapi kalau yang pakai irigasi harus nyedot, itu kok 5%. Siapa yang tahu alasannya kenapa? Ya, Lesti tahu nggak? Nah, kan syariat itu tidak pernah membebani umatnya, ya, di luar kemampuan. Tetap dalam syariat Islam itu selalu ada keringanan-keringanan, ya. Kalau bebannya sudah banyak, ya dikurangi oleh syariat. Ya, tadi kan karena harus ngeluarin biaya banyak dalam perawatan pertanian tersebut, maka syariat ya udah dikurangi aja. Berbeda dengan tada hujan. Tada hujan itu nggak harus nyedot, nggak harus ini. Jadi air itu murni dari alam aja sudah melimpah, kan nggak butuh biaya tambahan. Maka syariat membebankan 10%. Berbeda dengan tadi yang harus bayar untuk perairan itu, ya. Gitu. Ternyata syariat Islam itu tidak membebani di luar kemampuan umat Islam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di semua hukum-hukum yang lain sama, ya. Kalau kalian tidak mampu sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, maka ada dispensasi juga. Boleh dengan puasa sama. Kalau kalian dalam perjalanan nggak kuat puasa, maka boleh tidak puasa. Subhanallah, ya, syariat Islam. Oke, itu contohnya sekilas. Nanti di peta konsep kalian juga cantumkan contoh-contoh, ya, yang lain. Sekarang hikmah tentang zakat. Nah, pasti kalau Allah mensyariatkan sesuatu, pasti ada hikmah. Ya, tadi kan zakat itu berhubungan dengan tidak hanya dengan hablum minallah saja,
tapi hablum minanas juga ada hubungan sosial. Karena kita membayar zakat itu kepada orang lain yang tidak mampu. Berarti salah satu hikmah dari zakat apa tadi? Menolong apa? Sesama, ya, menolong sesama kaum muslimin yang tidak mampu. Terus selain itu kan ada zakat fitrah. Berarti hikmahnya apa? Membersihkan diri dari sifat kikir, ya. Selain fitrah termasuk zakat mal atau zakat fitrah itu untuk membersihkan diri dari sifat kikir. Tahu kikir nggak? Pelit. Apalagi Sundana korek, ya. Itu untuk membersihkan sifat-sifat itu. Kemudian sebagai rasa syukur kepada Allah atas apa yang telah dianugerahkan kepada Allah. Berfirman dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma kasabtum, infakkanlah sebagian apa yang kamu dapat dari usahamu, ya. Kemudian ada ayat lain, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepadamu. Itu tentang zakat. Kemudian untuk menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin yang susah. Kalau si kaya nggak mau bayar zakat kepada si miskin, maka si miskin nanti bisa mencuri dari yang kaya. Maka Islam mensyariatkan zakat. Hikmahnya supaya si miskin kebagian, jadi dia tidak berbuat jahat, diantaranya mencuri gitu. Kemudian apa lagi? Ya, mendekatkan hubungan kasih sayang sesama, ya, antara orang miskin dengan orang kaya. Karena nggak ada orang kaya kalau nggak ada orang miskin. Kalau orang kaya butuh bantuan, mau mempekerjakan siapa? Orang miskin. Kalau sesama orang kaya nggak mau, ya. Terus saya mau tandur, tahu nggak tandur? Ya, nanam padi. Kalau nyuruh orang kaya mau nggak? Yang mau pasti orang miskin. Kemudian khusus zakat fitrah untuk penyucian bagi orang yang berpuasa dari sifat-sifat buruk, ya. Jadi kita udah terapi nih, membersihkan diri dengan puasa selama 1 bulan, kemudian dibersihkan lagi dengan zakat fitrah. Itu sekilas pembahasan tentang zakat. Jadi tugasnya kalian buat peta konsep, ya, setiap kelompok 1. Silahkan nanti kerjakan bersama-sama. Nanti tuliskan siapa saja nama anggota kelompoknya. Minggu depan siap dikumpulkan? Siap. Oke. Kayaknya cukup dulu, ya. Silakan boleh dikemas. Ini udah siang, bentar lagi jam zuhur karena kita di pesantren. Jadi harus sebelum zuhur harus sudah siap menuju masjid. Oke, ada yang bertanya? Silakan seputar zakat.